Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam MPLS SMA Negeri 1 Temanggung tanpa ada halangan suatu apa. Saya sampaikan selamat kepada Anda yang telah sukses masuk SMA Negeri 1 Temanggung, baik lewat jalur donasi, afirmasi, prestasi maupun mengikuti orang tua. Untuk kesempatan ini, saya diamanai untuk mengisi materi pergaulan bebas dan narkoba. Anda tentunya sudah tahu apa itu pergaulan bebas dan narkoba. Namun untuk lebih jelasnya, supaya lebih mengerti mendalam, mari kita simak apa itu pergaulan bebas dan narkoba. Yang pertama tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Ya, dari kata pergaulan dan bebas. Ya. Di sini pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pengertian ini diambil karena arti dari dua kata tadi, yaitu pergaulan dan bebas. Pengertian pergaulan kalau di sini merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan norma kesusilaan. Ini pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu, baik pergaulan positif ataupun negatif. Di sini ada pergaulan positif dan negatif. Pilih yang mana? Kalau yang normal, manusia normal tentu memilih yang pergaulan positif. Sebab pergaulan negatif nanti bisa menimbulkan kerugian bagi kita semua. Ini kita lihat pergaulan positif berupa kerjasama antara individu atau kelompok yang bermanfaat. Jadi ada faedahnya. Sedangkan yang negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat, khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati diri. Dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh, serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Ya. Misalnya ada remaja pang misalkan, gitu ya, yang di jalanan minta-minta ya, rambutnya ke atas misalkan, gitu ya, yang sambil mengamen, baik laki-laki maupun perempuan, itu merupakan wujud dari pergaulan yang negatif atau bebas. Ya. Ciri pergaulan bebas seperti apa? Mungkin pernah dengar atau melihat atau membaca. Yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi kegiatan atau keinginan seks bebasnya. Ya. Jadi di luar nikah itu ya, di luar nikah. Jadi menghambur-hamburkan harta. Yang kedua, rasa ingin tahu yang sangat besar. Ya. Terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang seperti ganja, foto, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Perilaku yang tidak baik, ya. Emosian, temperamen misalkan. Pakaian terbuka, ya. Kurang menutup ya, aurat, ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif di masyarakat. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, selalu menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba banyak hal. Sering mengalami tekanan mental dan emosi, ingin mendapatkan harta dengan uang yang dengan menghalalkan segala cara, termasuk jalan yang salah, keji dan haram, misalkan dengan cara menjamret, merampok, ya,
di bank, dan sebagainya. Kita faktor apa saja penyebab pergaulan? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pergaulan bebas. Di antaranya adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga. Jadi biasanya semakin tinggi pendidikan keluarga itu biasanya pergaulan bebasnya agak berkurang. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home, tidak betah di rumah. Yang ketiga, orang tua yang kurang memperhatikan. Kalau suatu saat jadi orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Lingkungan setempat yang kurang baik. Maka kalau kita tinggal sebaiknya memilih habitat atau tempat tinggal yang baik. Kurang berhati-hati dalam berteman. Ya, meskipun kita punya teman tetap harus waspada, karena kadang-kadang teman itu yang kadang-kadang membuat hal yang kadang-kadang negatif, jadi harus tetap waspada. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang mapan ini juga bisa menimbulkan pergaulan bebas. Kemudian kurangnya kesadaran remaja karena mungkin tidak ada yang mengingatkan dan sebagainya. 8. Adanya teknologi informasi internet, ya. Ini lewat Facebook, lewat hubungan Instagram itu bisa menyebabkan pergaulan bebas kalau yang tidak bisa memanage, ya. Akibatnya apa pergaulan bebas? Antara lain, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Kadang-kadang bisa menemukan hamil di luar nikah, misalkan, ya. Ketergantungan obat-obatan, bisa stasi dan sebagainya. Menurunnya tingkat kesehatan, otomatis imunnya menurun, apalagi zaman sekarang banyak virus corona yang sedang meledak, blooming, dan perlu kehati-hatian bagi kita semua sehingga kita senantiasa bisa sehat, ya. Meningkatkan kriminalitas. Ini pergaulan bisa meningkatkan kriminalitas, ya. Karena dengan pergaulan bebas tidak punya pekerjaan, menghalalkan segala cara dengan mencuri, menjamret, merampok dan sebagainya. Meregangkan hubungan keluarga yang baik-baik akan suka berhubungan dengan orang yang sudah melakukan pergaulan bebas, ya. Bisa menyebabkan penyakit, misalkan penyakit kelamin, misalkan, ya, AIDS, ya, misalkan, atau raja singa atau herpes. Kemudian menurunnya prestasi belajar, jelas itu nanti karena konsepnya bisa sesuanya ke pergaulan bebas, kurang belajar, ya. Dan bisa menimbulkan dosa, ya. Ya, dosa itu hubungannya dengan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Cara mengatasinya bagaimana? Yaitu memperbaiki cara pandang kita, ya. Cara pandangnya yang positif, ya. Jujur pada diri sendiri, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak beraktif secara positif. Jadi hal-hal yang negatif kurangi sedikit demi sedikit. Berpikir masa depan, ya. Kalau bisa masa lalu itu dihilangkan, diingat-ingat ada apa-apa tapi jangan terlalu, gitu, ya. Berpikir masa depan. Ke depan cita-citanya mau jadi apa, gitu kita kejar, gitu. Mengurangi menonton televisi. Karena nonton televisi itu kadang-kadang kalau apalagi yang cerita bersambung, sinetron bersambung, itu bisa istilahnya mengurangi waktu kita untuk belajar, beraktivitas, bekerja, gitu. Jadi menghambat pekerjaan, ya. Kemudian selalu membaca buku atau novel. Oke, untuk komunikasi dengan baik, ya. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas dan menegakkan aturan hukum. Kesimpulannya, untuk pergaulan bebas, sebagai generasi muda kita harus memiliki pribadi yang kuat dan sehat agar terhindar dari pergaulan bebas dan harus memerangi segala bentuk pergaulan yang salah. Semua itu dilakukan untuk masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu pergaulan bebas.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang narkoba. Ini menurut WHO, World Health Organization, tahun 82, yaitu semua zat padat, cair, dan gas yang dimasukkan dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Apa itu narkoba? Nah, ini istilah narkoba, narkotika ya, ada psikotropika dan bahan adiktif. Adiktif itu artinya yang menimbulkan kecanduan. Kalau nafsa ya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Narkotika itu apa? Ini berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini mengapa dioperasi ya, dirahasia oleh para penegak hukum dan dilarang di Indonesia dan dunia, itu karena walaupun bisa menimbulkan efek positif ya, misalkan fokus ya, fokus menimbulkan rasa sakit, nyeri dan sebagainya, tapi bisa menimbulkan kematian ya. Jadi kita dilarang itu karena supaya kita tidak meninggal pada waktu muda. Ya, banyak rahasia narkoba di sekitar kita, kurang lebih kalau sejak Januari yang lalu 2021 sampai sekarang itu di Indonesia yang dirahasia, yang ditangkap itu sudah sekitar hampir 25.000, 24.800-an sekian. Itu ya yang baik pengedar maupun pemakai pencandu narkoba ya. Untuk di Indonesia itu ada 16 rumah sakit rehabilitasi itu. Di Jawa Tengah itu ya ada rumah sakit jiwa di Magelang, kemudian ada di Semarang dan Klaten yang terbaru itu untuk rehabilitasi. Untuk psikotropika, ini zat obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sundulan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kalau zat adiktif adalah bahan lain, bukan narkotika atau psikotropika, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis atau fisik, misalkan alkohol, rokok, dan kafein. Ini zat adiktif ya. Oke, sejarahnya ini sudah ada sejak zaman Hippocrates ya. Sudah lama sekali. Zaman Romawi telah menggunakan opium sebagai obat tidur. Obat tidur itu misalkan bisa dibuat dari semacam tumbuhan ya, tumbuhan putri malu itu bisa digunakan obat tidur berdasarkan penelitian. Kondisi saat ini ya, luar biasa. Indonesia saja ini sudah sejak Januari sampai sekarang Juli ini ada berbagai macam obat terlarang yang masuk Indonesia ya. Kurang lebih ganja itu 2 tonan ya. Kemudian sabu-sabu itu 4 tonan ya. Ini sudah menyerang Indonesia dari berbagai penjuru, baik lewat laut, udara, atau darat. Jadi bisa kadang-kadang sabu-sabu itu kadang-kadang pabriknya kadang-kadang ada yang di penjara, kadang-kadang ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri ya. Itu harus hati-hati, bisa lewat perahu, jalur udara juga bisa. Oke, kondisi saat ini adanya kecenderungan perubahan ini dari segitiga emas Indonesia. Ekstasi merupakan narkoba yang dibeli untuk daerah perkotaan. Mulai adanya penangkapan terhadap pengguna, bandar narkoba, dan lain-lain. Itu karena kondisinya sangat banyak pengedar, pecandu, dan pemakainya, maka sekarang untuk pemakai yang candu itu tidak ada hukuman penjara ya, karena sudah penuh penjaranya penuh, sehingga
cukup direhabilitasi, tapi jangan sampai, yang penting intinya kita tidak sampai terjerumus ke narkoba. Sebab kalau ke narkoba nanti ada aturan di tata tertib ya, sekolah, ya setiap sekolah itu kalau terjerumus ke narkoba maka dikeluarkan dari sekolah gitu ya. Itu setiap sekolah itu. Maka hati-hati supaya nanti tidak terjerumus, hati-hati dalam pertemanan ya. Jaga diri, waspada selalu. Ini rute internasional, berbagai macam negara, tiap negara sudah ada korbannya untuk narkoba. Di global, lebih dari 200 juta penduduk dunia ini, 2,45% terjerumus narkoba. Untuk penggunaan narkoba di dunia, ini sekitar 15 juta menggunakan opium, 34 juta mengalami ketergantungan pada amfetamin, dan 15 juta pada kokain. Ini pada regional. Pada nasional, di kota Indonesia semuanya sudah tercemar oleh narkoba. Jadi bisa mengganggu cita-cita kita untuk narkoba. Yang diserang adalah bisa generasi muda, bisa kalangan artis, ataupun pejabat dari tingkat desa sampai tingkat pusat, itu bisa. Kemudian prevalensinya bisa ini ada 1,3 sampai 3 juta, dominasi di kota besar. Laki-lakinya 8 sampai 20%, kelompok umur 16 sampai 25 tahun secara rata-rata ya. Kasus HIV ini 40 sampai 50%, hepatitis C ini 60 ke atas ya. Penggunaan jarum suntik dan HIV AIDS di Indonesia. Untuk perkiraan terdapat 13,2 juta pengguna jarum suntik di Indonesia. Penggunaan jarum suntik sudah dilaporkan 134 negara. Ini di 114 diantaranya melakukan adanya HIV di kalangan pengguna narkoba suntiknya ya. Jadi narkoba dan juga HIV ini juga ada yang dua-duanya terkena. Epidemi di kalangan pengguna narkoba suntik menunjukkan adanya keragaman pada berbagai tingkat regional maupun tingkat negara. Epidemi di kalangan pengguna narkoba suntik menyumbang banyak pada epidemi di Asia. Ya. Ini ya, penggunaan narkoba dengan jarum suntik ya, sekilas. Otak adalah organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri kita, apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang telah kita lakukan. SSEP, sistem saraf pusat, ini mengendalikan beberapa fungsi penting pada tubuh yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Sini akan terpengaruh jika seseorang menggunakan narkoba, dengan kata lain, organ lain ikut berubah fungsinya. Kemudian ini narkoba dan hubungannya dengan sistem saraf pusat. Ini gambar otaknya ya, jangan sampai otak kita tercemar oleh narkoba. Mari kita jaga bersama, baik di kalangan guru, di kalangan siswa, maupun di luar sekolah. Jadi menjaga narkoba jangan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Narkoba dan pengaruhnya pada otak. Ini narkoba mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang mengkonsumsi narkoba, nanti bisa daya pikirnya lemah gitu ya. Otak adalah organ yang menerima, memberi informasi. Sistem saraf pusat mengendalikan beberapa fungsi tubuh ke tekanan darah, detak jantung, dan nafas. Otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa memberikan efek yang tidak sama pada setiap pengguna. Tujuannya apa? Orang menggunakan narkoba, apapun alasannya,
Tujuan mereka adalah mencari hal-hal yang menyenangkan, merubah perasaan atau mood, suasana hati bagi orang tersebut. Ya, coba-coba. Yang pertama coba-coba, lama-lama menjadi ketagihan. Supaya tidak ketagihan, jangan sampai kita mencoba. Ya. Kalau kenal boleh lewat pembelajaran seperti ini, tapi jangan sampai mencoba. Baik lewat teman atau saudara, jangan sampai. Kalau ditawari jangan mau. Sebab kita akan terjerumus ke dalam jurang. Ya. Kemudian bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang itu tergantung dari dosis banyaknya atau jumlah obat. Kalau yang overdosis bisa menimbulkan kematian. Banyak siswa-siswa atau pelajar Indonesia yang meninggal karena narkoba. Setiap hari itu biasanya ada yang meninggal karena narkoba di Indonesia, apalagi dunia. Frekuensi penggunaan, kemudian konsentrasi obat, kandungan bahan, suasana hati yang lembut ketika menggunakan. Cara narkoba digunakan itu bisa dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, bisa ditempel ke kulit, disuntikkan, ada yang melalui tubuh. Istilah pada narkoba mungkin ada toleransi, adiksi, gejala putus obat, pemakaian narkoba ganda ya, dengan berbagai macam jenis gitu. Jenis narkoba ini menurut hukum narkoba yang legal dan yang ilegal. Yang legal biasanya digunakan untuk obat bius atau apa. Yang ilegal ya tidak lewat pemerintah gitu ya. Menurut efeknya terhadap susunan saraf pusat ada stimulan, depresan dan halusinogen. Apa yang dimaksud obat terlarang di sini atau ilegal? Dilarang secara hukum. Misalkan heroin, ekstasi, dilarang dalam lingkungan tertentu. Alkohol hanya untuk dewasa. Secara umum dilarang tetapi tidak dilarang dalam lingkungan tertentu. Misalkan Valium harus dengan resep dokter. Untuk pengelompokan narkoba, menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 97 tentang narkotika, ini ada golongan opioida seperti opium, morfin, heroin, buto. Golongan koka, ada daun koka, kokain, golongan kanabis, daun ganja, dan hasis. Pengelompokan narkoba menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika ada LSD, MDMA, ekstasi, amfetamin, barbiturat, luminal, benzodiazepin, misalkan diazepam misalkan ya. Ini pengelolaan narkotika dan bahan adiktif lain sesuai Undang nomor 22 tahun 97 dan 5 tahun 97. Kemudian stimulan yang merangsang meningkatkan kegiatan pada saraf pusat, cepat proses mental, contoh yang ringan, sedang, kuat, ya, kafein, nikotin, efedrin, amfetamin, dan kokain. Efek dari stimulan ini menjadi sulit tidur, menurunkan nafsu makan, dada berdebar, ini banyak bicara, meningkatkan kesiagaan, gelisah, cepat marah, agitasi, dan agresif. Depresan ini menekan atau menurunkan kegiatan susunan saraf pusat, memperlambat proses mental sehingga jadi rileks ya. Kemudian ada efek dari depresan, bisa nyaman, rasa gembira, hilangnya rasa gelisah, bicara lambat, menurunnya koordinasi, nafsu makan pergi meningkat, ya. Denyut jantung dan frekuensi nafas jadi menurun. Kemudian halusinogen ini bisa menyebabkan halusinasi, mengubah persepsi dan pandangan terhadap sesuatu objek, membuat pemakainya melihat adanya sesuatu terhadap hal yang sebenarnya tidak ada, atau istilahnya fiktif, sesuatu dengan persepsi yang berbeda. Efeknya apa dari halusinogen? Efeknya sulit diprediksi, distorsi persepsi pendengaran dan penglihatan, sensasi tubuh yang aneh dan mengambang, ototnya bisa melilit, pusing, mual muntah, ada peningkatan denyut jantung, nafas, dan tekanan darah. Kemudian yang adiktif misalkan
Untuk tembakau ini bisa dihisap, dikunyah, dihirup ya. Ini mengandung ribuan zat, salah satunya nikotin ya. Merupakan zat aditif dari rokok. Mengandung zat perangsang tumbuhnya kanker, mengandung zat yang menyebabkan gangguan pembuluh darah, sehingga jangka panjang menyebabkan penyakit yang hubungan dengan pembuluh darah. Ya, ini bahan-bahan yang terkandung dalam rokok. Efek dari tembakau apa? Itu rangsangan pada otak sehingga pengguna merasa tenang, menurunkan nafsu makan, saraf rasa lidah, saraf penciuman, ya. Kelumpuhan silia atau rambut getar di saluran nafas, peningkatan asam lambung, pengurangan produksi urin di ginjal. Efek jangka panjangnya gangguan nafas, kanker, penyakit dengan pembuluh darah, ya. Penurunan jumlah sperma. Untuk alkohol biasanya diminum, efeknya bisa senang, ya, santai, hilang keseimbangan, bicara tidak jelas, ya, menurunnya frekuensi nafas. Jangka panjangnya efeknya tergantungan, gangguan di berbagai sistem, yaitu pencernaan, hati, otak, saraf tepi, organ tubuh lain bisa. Kemudian ganja atau dikenal marijuana, tanaman yang telah dibudidayakan sejak zaman dahulu. Di Indonesia ada, biasanya di Sumatera yang banyak ya. Efeknya apa? Santai, nafsu makan bertambah, halusinasi, cemas, paranoid ya. Jangka panjangnya ketergantungan, psikosis, gairah seks menurun, penurunan sistem kekebalan, gangguan pernafasan, masalah sosial dan hukum. Heroin bisa dihisap, disuntik cara kerjanya. Efeknya senang, euforia, hilang rasa sakit, mual muntah, pusing, dan frekuensi nafas. Gambarnya. Kemudian efek jangka panjangnya apa? Seks tergantungan, sembelit, menstruasi, menurun gairah seks, mandul, kurang gizi, menyebabkan gejala putus obat. Ya. Ini yang vitamin. Contohnya sabu-sabu. Ya. Demikian, anak sekalian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang terpenting jangan sampai kita terjun sebagai pengedar, pemakai atau pecandu narkoba, karena itu akan kita berhadapan dengan hukum ya. Berhalangan hukum artinya bisa masuk jeruji besi ya. Kalau sudah masuk jeruji besi, kita tidak bisa meraih apa yang kita cita-citakan, akan terhambat cita-cita kita. Itu mari kita jaga pertemanan kita, komunikasi dengan keluarga dan lain-lain, itu hubungannya kita jaga sampai kita terjerumus ke dalam narkoba dan juga pergaulan bebas, supaya masa depan Anda semua bisa dicapai ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.